Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-8. Pembahasan tentang thariqah. Tarekat, bahasa yang lebih dikenal awam tarekat atau thariqah. Ini kalau di luar, yang saya maksud luar itu di majelis-majelis taklim di Indonesia, itu tidak semuanya mengenal thariqah. Sebagian baru dengar-dengar saja. Tapi kalau di Malaysia, ya, di Malaysia itu ada satu daerah yang banyak tarekatnya, itu saya lupa apa namanya itu. Negeri Sembilan apa. Untuk urusan pertarekatan ini di sana jauh lebih populer. Meskipun jumlah pengikut banyak di sini memang. Banyak di Indonesia, tapi sehingga saya kadang heran kalau saya menerangkan thariqah, ada yang beberapa orang yang kurang sependapat, tidak menentang sih, kurang sependapat, hanya bilang fulan, Habib fulan, Syekh fulan, guru saya nggak pakai beat-beatan. Ini enggak. Saya ingin mengupas semampu saya. Sebagaimana biasa saya tujukan terutama untuk anak-anak Darul Hadis, Robatul Rahman Indramayu, supaya kalau mereka nanti sudah di masyarakat, sudah gamblang pembahasannya tentang ini. Kalau buat saya, dari mulai saya belum balik, saya kalau disuruh saudara imam hadir majelis thariqah di Darul Hadis, ya udah dengar urusan tarekat. Untuk anak-anak Darul Hadis yang adrak zaman saudara imam, ya paham betul tentang thariqah alawiyah. Atau umpama Anda hidup di Pekalongan gitu kan, ada Habib Lutfi, itu luar biasa perjuangannya menghidupkan thariqah di Indonesia sampai sekarang. Luar biasa. Angkat jempol 2 saya buat Habib Lutfi. Kalau ada jempol 3, jempol 3. Luar biasa perjuangan beliau supaya tarekat tidak sampai lenyap. Hebat itu Habib Lutfi. Ternyata ada waktu memang awal-awal thariqah dihidupkan di Jawa ini. Saya dengar Kiai NU mana itu, saya dengar, lupa saya namanya. Cuma saya dengar pembahasan beliau masih ngalami katanya orang-orang dari ulama kita, orang kita sendiri. Aliran kita yang menentang thariqah waktu itu awal-awal didirikan Jamiah Thariqah Mu'tabarah itu ada beberapa kelompok yang menentang gitu. Jadi aslinya bagaimana urusan thariqah ini? Begini, walikulli wahidihim tariqun minat turuqi yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. Jadi setiap orang harus punya jalan. Harus punya jalan yang dia pilih supaya dia mencapai gelar wasil ilallah, sampai kepada Allah. Pembahasan usul sudah selesai. Tinggal dibuka saja. Meskipun itu belum lengkap itu. Kapan-kapan mudah-mudahan ada satu orang yang mengingatkan saya talamid itu pembahasan Al-Majalis Ar-Ramadaniyah dari hari pertama, kedua itu kan
saya batas 30 menit padahal ya masih banyak yang belum dibahas. Insyaallah kapan-kapan kita bikin tatimah. Jadi umpama penyempurnaan pembahasan tentang ilmu yakin, penyempurnaan pembahasan tentang ainul yakin, penyempurnaan pembahasan tentang haqqul yakin, masih panjang itu. Contoh yang gampang itu orang akan menuju ke Ka'bah dari Indonesia, masalan. Ibarat saja ya. Ibarat Ka'bah itu usul, kita di Indonesia ini salik. Itu kalimat salik, murid, sama saja artinya itu. Salik orang yang suluk, murid orang yang ikut thariqah, sama saja maknanya. Ke Ka'bah itu ada yang jalan kaki dari negerinya. Kan macam-macam, ada yang naik sepeda, macam-macam kita dengar berita itu kan. Ada yang naik kapal laut, ada yang lewat jalur darat naik mobil. Yang paling banyak disebut jalur normal fi zamanina naik pesawat. Thariqah itu seperti itu. Thariqah yang sulit ada. Wah, berat. Wiridnya aja ratusan ribu. Ada thariqah begitu. Pengarang kitab Jawahirul Khumus, thariqahnya apa? Itu berat itu wirid-wiridnya itu. Agak lupa saya nama thariqahnya itu. Syathariyah. Itu berat auratnya. Imam Ghazaliyah. Berat tapi terukur. Thariqatul Mujahadah kan. Berat, iya sih, tapi terukur. Thariqah menurut Syekhuna al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih itu yang paling ringan, wasat ya Alawiyah. Tidak membuat orang menggampangkan, suluk juga tidak berat. Itu memang thariqah Alawiyah atau thariqah Al-Ba'alawi. Masyaikhuna, Syekhuna Buya Yahya itu thariqah, malah mursyid. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Guru saya lagi Kiai Kostalani itu ya mursyid. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Guru saya juga Habib Lutfi Kalongan itu ya mursyid. Banyak itu mursyid. Banyak thariqah kalau beliau. Tapi kayaknya yang sering beliau beatkan itu ya Syadziliyah. Kemudian siapa lagi ya? Saudara Imam Ma'ruf, mursyid thariqah Alawiyah. Nah, di antara orang-orang yang kurang sependapat tentang thariqah ini, mereka bilang, saya nggak sebut nama ya, orang-orang terkenal itu, memang tidak membaiat. Seperti Saudara Imam Habib Abdullah Al-Fiqih tidak membaiat mereka. Ini sebetulnya begini tuh ya. Ini karena kekurangan faham saja. Baiat mau pakai Quran disumpah 4 mata, kemudian lutut sama lutut disatukan, sama kadang Saudara Imam itu di mimbar langsung. Kalau di hall dulu kan langsung, sebelum selesai hall di baiat langsung kan itu. Itu hanya perbedaan kaifiyah. Saya ulangi lagi, ini kesalahpahaman itu di sini. Saudara Imam dengan cara beliau, Syekhuna Buya Yahya dengan cara beliau. Kalau nggak salah Buya itu caranya suruh puasa dulu. Kata beliau itu untuk ditajrid, ngosongkan hati dari kotoran-kotoran 3 hari. Ini pun saya tidak tahu apa semua yang di baiat begitu, apa beberapa orang saja. Kalau saya suruh puasa 3 hari dulu. Kemudian ada itu apa kayak sorban gitu yang di belakang
naik gang. Dengan contoh waktu saya ngambil ijazah ke Al-Allamah Al-Habib Zaid bin Sumed, coba gini aja, Hajjaztu Tariqat Al-Ba'alawi. Gak pakai pegangan tangan, gak apa, langsung aja Hajjaztu Tariqat Al-Ba'alawi, dikasih buku karangan beliau itu tentang wirid tariqah. Syekhuna Al-Allamah Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, saya sebut Syekhuna, jangan ada yang salah paham nanti dikira saya ngaku-ngaku guru. Bukan, memang guru saya, beliau dalam ijazah ya, saya nggak pernah mondok di sana. Kalau ijazah sering, sebab saya beberapa kali umrah selalu ziarah ke sana. Itu waktu beliau memberi ijazah saya tariqah, ya gitu saja, Ajaztuka Tariqah Al-Ba'alawi Syadziliyah. Itu perbedaan di kaifiyah. Saya ulangi lagi, perbedaan di metode, di cara. Bukan berarti beliaunya tidak memberi ijazah tariqah. Salah paham orang-orang ini. Enggak ada orang tidak memberi ijazah tariqah. Tariqah itu jalan. Jalannya si guru sampai kepada Allah. Beliau ingin tularkan ke muridnya, ingin ajarkan ke muridnya. Cara memberikan ijazahnya terserah beliau-beliau. Kok jauh-jauh Syekhuna al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih dengan Syekhuna al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, cara memberi ijazah tariqahnya saja sudah beda. Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir, saya dengar dari murid-murid beliau, dari Habib Abdullah Al-Kaf Cirebon, dari Habib Syekh, Mu'alim Dimyati, Mu'alim Romli dan lain-lain. Caranya mirip-mirip cara yang sekarang dipakai Habib Zain bin Smith, terus Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu guru saya, tapi saya ketemu beliau itu beliau sudah tidak bicara lagi, sudah kalau bahasa tariqahnya mustolam, sakit juga sih beliau, dia sudah di tempat tidur itu. Tuh, alhamdulillah tiap umrah saya selalu ketemu selama beliau hidup di alam dunia. Allah yanfa'ani wa iyyakum bidhurriyyah wal ahbab min barakatuh wa asrarih fid darin amin. Itu Qutb itu, Qutbul Ghath Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah itu. Karena beliau sudah ma'dzur, saya waktu di sana minta ijazahnya, ada anak beliau duduk itu Ami Ali itu, saya tolong Ami Ali ijazahkan saya, pakai bahasa Arab sih, ijazahkan saya. Niyabatan an Habib Abdul Qadir. Diijazai. Selesai. Masuk sudah jadi muridnya. Ustadzul Imam, kenapa beliau begitu? Dapat mimpi. Mimpi Rasulullah SAW suruh membaiat, beliau kerjakan. Perbedaan metode ini yang memunculkan kesalahpahaman, katanya ada fulan membaiat, fulan tidak membaiat. Aslinya tidak begitu, beda metode saja. Oke, sekarang saya jawab lagi pertanyaan yang sering muncul. Saya nggak mau tariqah, saya mau biasa-biasa aja. Yang penting saya sholat. Saya juga pernah dengar ada satu Habib waktu itu di rumah almarhum Ustaz Abu Hamid. Ada Syekhuna Abu Yahya, ada beberapa orang lagi bertamu itu. Ngomong seperti itu di depan Buya, masih ingat saya itu. Saya mah yang penting pokoknya sholat, puasa, udah cukup. Buya dengar itu. Dengar. Akhirnya lama sih itu, memang beliau mursyid ya, dengar orang begitu, akhirnya nggak mau torigo-torigoan maksudnya. Panjang saya rekam itu pembahasannya Buya itu. Yang khulasohnya ya dari kitab yang saya baca tadi itu, kulli wahidihim tariqun minat turuqi yakhtaruhu fayakunu min dawal wasila. Khulasohnya, kalau orang ingin wusul kepada Allah Ta'ala tanpa menggunakan tariqah, itu ibarat orang yang ke Ka'bah jalan kaki. Ini bukan kalimatnya Buya begitu ya, itu kan panjang, khulasohnya saja yang saya ingat. Ini kalimat dari saya, pemahaman dari beliau. Bisa sampai ke Ka'bah? Ya bisa. Hanya ya, kalau tariqah itu yang naik pesawat tadi itu.
Orang haji yang biasa itu pakai ta'irah, pakai pesawat, itu yang pakai thariqah. Jelas pesawatnya mana, krunya ada, pilotnya ada macam-macam di situ. Kalau sakit ada bagian dokter, ada bagian ada ini macam-macam biar nyaman, enak dan cepat sampai ke Ka'bah. Kalau saya boleh berpendapat, bodoh orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala tidak menggunakan thariqah. Itu orang bodoh, sama saja dengan orang yang ingin ke Ka'bah tapi berjalan kaki sendirian. Kenapa saya katakan bodoh? Saya buka satu dari kelebihan orang yang sudah baiat. Kita ini kalau doa ke Allah Ta'ala, doa, ya Allah, tolong kabulkan hajat saya, ya Allah, jerit-jerit gitu, tolong, sendirian doa, ya Allah, tolong, saya nggak kuat ini. Anak saya dari hari ke hari tambah tidak jelas ibadahnya, tambah tidak jelas pemahamannya, nangis kita. Bisa diterima? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Allah Ta'ala Al-Mujib, memberi ijabah. Tapi Anda doa sendirian. Sendirian. Kalau orang thariqah, ada adab. Nggak boleh begitu. Fatihah dulu, ilaruh syekhina. Malah kalau waktu luang, disuruhnya lengkap. Bama kita ini, Syekhna Samahatul Sadri Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qudul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqih Al-Fatihah. ثم لور شيخنا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه الفاتحة ثم لور شيخنا الحبيب أبو بكر محمد Sugaf الفاتحة terus sampai pada ruh mursyid dari kali pertama Sayyidina Al-Fiqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali Al-Muhajir Ahmad bin Isa, terus ditambah lagi Kubarul Aktab, di Fatihah itu semua. Itu Fatihah ibarat telepon loh. Kalau kata Kiai Hamid Pasuruan waktu itu menasihati muridnya, kalau perlu sama saya ditelepon, baca Fatihah, kata beliau. Waktu itu disuruhnya 100, memang ijazah buat muridnya. Fatihah aja sebetulnya sudah sampai sih. Itu ibarat telepon. Si masyayikh ini terkontak dengan Fatihah itu. Nggak pakai 2 detik, 1 detik terkontak sudah. Jadi kita doa didorong, mereka ikut berdoa itu. Doa ente ayyuhal mudhnib, wahai orang yang penuh dosa, ayyuhal asi, wahai orang yang titelnya adalah asi, orang ahli maksiat. Dengan doanya Ustadzul Imam Imamul Habr, Habib Abu Bakar, Habib Ali bin Muhammad Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan Attas, Habib Abu Bakar bin Abdullah, Habib sahabat lagi itu Hasan bin Saleh Al-Bahr, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Fiqih, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih, Al-Imam Al-Qutub Al-Haddad, Umar bin Abdurrahman Attas, Sya'ali, terus mursyid-mursyid, wali-wali besar itu mendoakan ente semua itu. Didorong doa kita. Sebab mereka terasa, ini ada fulan. Muriduna yatawajjah ilallah. Ya Allah, yang gak ada apa-apanya. Satu dari mereka doa aja udah diijabah. Apalagi ini bareng-bareng doa ente didorong. Ini semua akan terjadi bimujarradi qaulika qabiltul ijazah. Ente di baiat atau diberi ijazah thariqah, qabil itu jadi sudah tersambung. Makanya waktu ada tamu, saya sudah pernah cerita ini di Wali Songo, waktu ada tamu minta ke Ustadzul Imam ya Habib Abdullah dari Bogor kalau nggak salah itu, Habaib. Jam 2 malam waktu itu. Saya ingin menjadi min ahli sir. Kata Ustadzul Imam, loh kamu saya baiat thariqah alawiyah sudah jadi ahli sir. Nyambung sudah. Betul apa tidak kata-kata saya? Bodoh orang yang tidak mau masuk thariqah. Ini thariqah apa saja. Anda masuk ke Qadiriyah ya seperti itu. Anda masuk ke Syadziliyah ya sama saja. Anda masuk ke Tijaniyah ya sama. Begitu kita masuk tersambung. Dan ini orang-orang suci ini. Loh, jumlahnya nggak satu loh, jangan dikira.
Kita ngambil ijazah dari Saudul Imam. Benar, Saudul Imam dari Imamul Habbar. Tapi Imamul Habbar ini kan guru. Dalam alawiyahnya kan banyak ini. Itu langsung kontak, nggak kelihatan saja. Makanya alamul ghaib la yuqas. Alam gaib itu tidak bisa dikias-kias. Sedikit saja yang bisa dikiaskan. Begitu kita Fatihah ke masyayikh, itu nyebarnya itu dalam waktu 1 detik. Langsung nyambung semua, semuanya ikut tawajuh. Mendoakan inti satu orang ini. Tersambung doa kita. Asal sudah masuk betul ya. Masuk dari Alawiyah. Ya, kalau masuknya setengah-setengah, ada syak, ada apa iya apa enggak, saya ya nggak tahu lagi itu. Ini maksud saya yang sudah ittisal, betul-betul tersambung. Rugi besar orang yang tidak menyambungkan isnadnya kepada aulia, kepada salihin, terutama kepada masyayikh thariqah. Thariqah apa saja? Jelas saya lebih mengutamakan thariqah Al-Ba'alawi sebab yang saya paling paham yaitu orang mungkin sering salah duga dengan saya. Kadang saya kalau sedang menerangkan tentang wali siapa gitu seolah-olah saya ikut thariqahnya. Naam, saya ikut thariqah mereka juga. Tapi thariqah yang saya titi ya ini. Dari saya kecil ya thariqah Alawiyah. Naam, saya tidak ingkar, saya banyak masuk thariqah. Tapi sebagaimana Saudul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih, ijazah thariqahnya enggak kehitung itu. Tapi tetap yang beliau sebarkan ya thariqah Al-Ba'alawi, thariqah Alawiyah. Jadi tolong kalau Anda sudah masuk Darul Hadis atau Ribatul Rahman, jangan sampai salah paham lagi tentang thariqah. Kenapa orang-orang besar seperti Mbah Maimun itu, saya tahu beliau kurang senang kalau ada orang mudah-mudahan tidak keliru bahasa saya ini. Ya Hannu thariqah-thariqahan tuh nggak suka memang Kiai Maimun. Kalau Anda dengarkan pengajian-pengajian beliau, kadang sedikit kritik oleh beliau. Nah, itu saya nggak nyalakan Mbah Maimun. Saya sempat kaget waktu itu, waktu beliau sedikit mengkritik tentang orang-orang tarekat-tarekat di Indonesia sini, yang beliau kritik yang di sini, yang di Indonesia. Tapi waktu saya ketemu Syekh Naki Afif Jepara, beliau ngasih saya buku ini, Al-Fuyudatul Rabbaniyah Fintisabi ila Tariqah Naqsyabandiyah, yang ngarang Mbah Maimun Zubair, Syekh Maimun Zubair Al-Hajj, Karangmangu, Sarang Rembang. Berarti Mbah Maimun itu juga ternyata masuk thariqah. Yang jelas saya punya bukunya Naqsyabandiyah, tapi kata murid-muridnya beliau sering menerangkan tentang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin beliau juga baiat Syadziliyah, malah mungkin jadi mursyidnya juga, saya nggak paham. Yang ada di saya itu yang tentang Naqsyabandiyah. Intisabnya beliau ke pengarang kitab Tanwirul Qulub. Berarti beliau khawatir orang-orang masuk thariqah tidak didasari syariah, tidak didasari pemahaman tauhid yang benar, pemahaman fikih yang benar. Kalau itu saya cocok saya itu. Syekhuna Ki Said itu mursyid thariqah Tijaniyah, tapi tidak terlalu dikenal. Beliau lebih dikenal sebagai ahli tauhid. Terus saya dengar dari Syekhuna Ki Ahmad, Ki Said itu hari-harinya yang ngajar tauhid. Murid-murid pesantren beliau tauhid, ke orang kampung juga tauhid Sanusiyah, Dasuki, Faidul Awam, Bidayah beliau juga ngajar. Ternyata mursyid juga. Hanya hati-hati beliau. Jadi dari sekian murid yang dilihat, ini bisa ini, baru dipanggil, itu diijazah thariqah. Terus saya dengar dari Ki Ahmad begitu. Ini benar kalau ini. Kehati-hatian. Saudul Imam kenapa terang-terangan memasyhurkan bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam? Tidak bisa kita salahkan Saudul Imam, di perintah Nabi. Suruh menyebarkan thariqah. Mimpi, lewat jalur mimpi. Kalau
yang masuk thariqah itu harus dilandasi fikih, harus dilandasi pemahaman aqaid, pemahaman tauhid, cocok. Harus. Bahaya memang. Nanti dia kebuka hijab sedikit, urusannya thariqah itu kalau serius, kan ada kashful hujub itu kalau serius. Mulai masuk thariqah aja udah rasanya sudah lain kan. Apa tanda thariqah mulai masuk? Ini tanda yang paling ringan ya. Tanda yang paling ringan orang diijazahi thariqah mulai masuk itu. Ini yang saya dan kawan-kawan saya sethariqah yang serius zaman Ustadzul Imam itu. Ini rata-rata ini. Begitu orang di beat, mimpi aulia itu wallah kayak hujan itu. Itu dikit-dikit mimpi Ustadzul Imam, teman-teman saya itu. Imamul Habar jarang, tapi kadang ada 1-2, tapi yang sering itu Ustadzul Imam. Tuh awal-awal di beat biasanya begitu tuh. Ini rata-rata yang saya ceritakan almarhum. Ada satu di daerah Keraksan itu sampai heran kalau kesini kan naik bis. Saya tiap tidur mimpi Ustadz Abdullah. Naik bis, ketiduran di bis mimpi Ustadzul Imam. Kemudian beliau manggil Ustadzul Imam Ustadz Abdullah, memang sepuh habaib juga. Siapa lagi? Kalau Pak Marsudi itu di daerah sini apa ini? Mau ke Pandaan itu, Skorjo kalau nggak salah itu. Wah kalau itu mah sudah boleh dikatakan daiman abadan, tiap tidur mimpi Ustadzul Imam. Kadang Imamul Habar, kadang ini. Kezainallah. Rata-rata itu maroi itu jadi kayak hujan. Itu tanda mulai merasuk gitu. Terus itu tanda pertama itu. Dan ini dialami hampir seluruh yang saya ngobrol ya. Jelas yang saya nggak ngobrol dengan mereka ya saya nggak tahu. Yang saya ngobrol itu mengalami ini. Setelah rutin hadir, mulai itu. Ada yang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, nggak semua sih. Tapi mulai fulan ru'an Nabi ceritakan. Ada yang kirim surat ke Ustadzul Imam, itu Nabi kata. Tanda lagi yang kita alami bareng-bareng itu, tiap mendengar suara Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, baru dengar suaranya aja hati sudah nangis. Hati nangis. Memang susah diceritakan ya, harus ngalami sendiri itu. Hati sudah yabki. Kemudian kalau ini yang ini lebih baik tidak saya ceritakan. Ada satu kejadian yang banyak juga yang dapat, tapi nggak pas lah kalau di online gini. Kapan kalau majelisnya aman dari salah paham apa saya ceritakan. Ini semua didapat belum wirid loh ini. Kayak belum cerita wirid ini. Ini baru cerita masuk. Dukhul fi tariqah al-alawiyah. Dukhul masuk fi tariqatil awliya, fi tariqatil arifin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Ila ruh Syekhna al-Imam al-Hafiz al-Musnid al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqh. Syekhna al-Imam al-Habib al-Kutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil-Fiqh. Usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. ثم إلى روح كل ولي كل نبي كل رسول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا الحمد لله رب العالمين.